thinking and problem solving. Jadi memang pembelajaran kita harus menuntut siswa berpikir kritis, creativity dan innovation. Siswa harus kreatif. Sebelum siswa kreatif, gurunya harus kreatif terlebih dahulu. Karena gurunya harus mengkonsep bapak-bapak terus semua di sini manajer semuanya. Karena mengkonsep nanti pembelajarannya mau seperti apa ya, materi besok apa ya, siswanya diminta apa ya, bikin modul ajar di situ langkah-langkahnya nanti seperti apa ya, pakai model apa ya, pakai metode apa ya, medianya apa ya. Nah itu bapak ibu semua di sini manajer setiap hari, ya nggak bapak ibu, setiap hari. Oke, di sini ada prinsip pembelajaran abad 21 bahwa saat ini harus student center bapak ibu, siswa sebagai pusatnya, bukan guru lagi sebagai pusatnya. Harus kontekstual juga bahwa apa yang bapak ibu berikan di kelas nanti tentunya harus berguna bagi siswa untuk kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kemudian ini selanjutnya adalah 4 generasi. Nah, 4 generasi yang tercipta setelah tahun 1946 menurut Terskott. Jadi generasi yang pertama itu ada the baby boom generation. Baby boom generation itu dia lahir tahun 1945 hingga 1964. Ini bapak ibu saya, bapak ibu. The baby boom generation. Mungkin bapak ibunya, bapak ibu juga gitu ya. Tahun 46 sampai 64 atau malah lebih muda lagi? Lebih muda lagi ya. Jadi baby boom generation ini tumbuh setelah Perang Dunia Kedua, penikmat awal adanya televisi dan radio. Baby boom generation. Sudah ada televisi dan radio tapi masih sederhana, dan baby boom generation ini ada penikmat awal dari televisi dan radio. Setelah baby boom generation ada generasi apa bapak ibu? Generasi belum Z. Generasi X atau the baby boost. Baby boost ini tahunnya 65 sampai 76. 65 sampai 76. Sudah ada komputer, sudah ada video game, sudah ada TV, tapi TV-nya TV kabel. Kemudian internet mulai dikembangkan. Ini generasi X. Tahunnya 65 sampai 76. Kemudian setelah itu generasi apa bapak ibu setelah generasi X? Milenial. Milenial itu atau generasi Y atau the next generation. Jadi ada generasi Y sama dengan generasi milenial itu tahunnya 77 sampai 97, generasi milenial. Kita masuk generasi mana bapak ibu? Milenial ya. Nah, generasi milenial ini pada waktu generasi ini lahir, teknologi komunikasi gencar dikembangkan, dan pada usia remaja muncul media sosial. Jadi generasi milenial ini, bapak ibu yang ada di sini, generasi milenial ini kata orang adalah generasi yang beruntung. Karena apa? Karena melewati dua generasi. Pada waktu bapak ibu lahir dan masih kecil, teknologi belum berkembang secepat ini. Makanya waktu itu saya main itu masih main apa ya? Pasaran, peta umpet, mini-minian, bentengan. Apa bu? Itu apa namanya? Dakon, bekelan. Itu sebenarnya satu generasi bu. Nah itu kalau main tidak perlu di grup WA grup, ayo kita main kumpul di sini, tidak perlu, mas secara otomatis kumpul. Tapi ketika generasi milenial ini sudah dewasa, teknologi berkembang secara cepat. Otomatis generasi milenial sudah dewasa menggunakan teknologi.
Jadi sudah dewasa, sudah bisa memikir mana yang bagus, mana yang tidak. Nah, baru teknologi masuk sehingga dapat lebih bijak menggunakan teknologi. Karena teknologi berkembang pada waktu generasi ini sudah dewasa, generasi milenial. Yang terakhir generasi apa Bapak Ibu? Siswa-siswa kita ya Bapak Ibu. Jadi tahun Gen Z ya. Gen Z. Ada yang 98, di atas 98. Ada. 2004. Antar 2004. Ya. Sama Pak, saya 2010. Jadi generasi Z ini sejak lahir prod kata Jawa sudah sangat dekat dengan teknologi. Sudah sangat dekat dengan teknologi. Umur 2 bulan, 3 bulan sudah dilihatkan televisi, dilihatkan HP, naikkan motor listrik. Karena kan nggak tahu radio itu kayak apa, nggak tahu. Mungkin dia punya. Jadi generasi ini sudah namanya digital native Bapak Ibu. Digital native ini sejak lahir dia sudah sangat dekat dengan teknologi. Dia sudah sejak kecil dia bisa menggunakan teknologi dan mudah beradaptasi dengan teknologi. Karena dia sudah sangat dekat dengan teknologi sejak lahir. Nah, sebelum kita pembelajaran, tentunya kita harus mengetahui dulu karakteristik anak kita. Anak kita generasi Z, bagaimana karakteristiknya? Yang pertama adalah tech savvy, artinya dia sangat gemar dengan teknologi. Dia sangat gemar dengan teknologi. Buktinya apa Bapak Ibu kalau anak-anak sangat gemar dengan teknologi? Kemana-mana main HP. Kalau di sini nggak boleh ya bawa HP, nggak boleh. Terus apalagi Bapak Ibu, mereka sangat gemar dengan teknologi. Game online. Padahal kita nggak tahu ya cara menggunakan game online. Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Bukannya kemarin sudah top up Pak? Kok tahu? Kelihatan ya? Kelihatan. Kemudian sosial, jadi situs jaringan sosial dan pesan singkat sudah berkembang. Jadi anak-anak kelas 1 langit sudah bisa WA-an itu dia nggak ngetik tapi pakai pesan suara. voice note. Kalau ya saya dia pakai voice note. Kemudian akhirnya mereka dampaknya lebih cepat berkomunikasi sehingga dia lebih kreatif daripada iPad ya. Bocil. Beda dengan zaman kita kecil dulu Bapak Ibu. Kemudian dia multitasking juga. Jadi generasi sebenarnya generasi Y dan Z ini tidak jauh beda. Artinya karena sama-sama tumbuh di dalam teknologi, dia juga multitasking. Jadi Bapak Ibu pernah nggak telepon sambil makan? Nah, telepon sambil masak? Pernah. Masak sambil tutor apa Pak? tutor masak maksudnya. Buat nasi goreng. Terus apa lagi Bapak Ibu mengerjakan media misalnya sambil nelfon. Kemudian ada lagi Bapak Ibu biasanya apa? Multitasking. Ibu-ibu ini yang sering multitasking ini masak sambil nyuci, sambil ngomong. Oh iya semua bahasa ngono. Sambil ngomong. Nah, itu multitasking. Dan cepat Bapak Ibu, cepat beralihnya. Artinya tidak butuh loading lama untuk beralih ke pekerjaan yang lain. Artinya langsung cepat tak. Bahkan
sering bosan jika melakukan hal yang sama dalam waktu yang lama. Sering bosan jika melakukan hal yang sama dalam waktu yang lama. Malah multitasking itu yang membuat kita hidupnya kayak roller coaster ya Bapak Ibu. Naik turun. Nah, kemudian speedy. Jadi dengan bakatnya yang banyak, informasi kepada mereka harus dilakukan dengan cepat. Jadi cepat mendapatkan informasi. Karena dia multitasking itu tadi, dia punya bakat, dia punya keterampilan. Tuh, kemudian kita ke gaya belajar. Nah, setelah kita tahu karakteristiknya tadi yang sangat gemar terhadap teknologi, multitasking, kemudian keterampilan sosialnya bagus. Nah, kita tahu gaya belajarnya apa aja, seperti apa. Yang pertama, anak-anak dari generasi Z ini dia learn from experimentation. Jadi dia suka hal-hal yang sifatnya eksperimen. Ya nggak Bu? Betul ya? Nah, sudah membuktikan. Bapak Ibu di sini sudah membuktikan. Hal-hal yang sukanya eksperimen. Kalau hal-hal yang sifatnya menjenuhkan dia tidak suka. Dia sukanya melakukan sesuatu, mencoba hal-hal baru. Kemudian prefer visual learning, lebih senang dengan pembelajaran yang dia bisa melihat medianya, di situ ada medianya. Dia bisa melihat komputer, di situ dia bisa melihat layar laptop, kayak gitu. Prefer visual learning. Kemudian like to work in group. Jadi dia suka bekerja bersama-sama dengan temannya, grouping. Tapi juga ada beberapa kasus yang sangat introvert sekali siswanya. Sangat berdiam, ada Bapak Ibu punya kasus seperti itu. Jadi kalau anak sangat introvert, dia agak kesusahan untuk bersosialisasi dengan temannya. Tapi kalau di dalam teori kebanyakan anak-anak saat ini mudah bersosialisasi. Jadi dia suka in group, kerja di grup kayak mabar, kayak mabar, dia suka seperti itu. Kemudian hands-on attention span and multitasker, artinya dia sering bosan karena dia harus multitasking biar dia nggak bosan. Kemudian edutainment, artinya edutainment itu gabungan antara education dan hiburan. Jadi dia di dalam education, di dalam pendidikannya juga harus ada hiburannya. Hiburannya berupa tadi games. Terus apa tadi Bapak Ibu? Ice breaking, game ice breaking. Nah, karena siswa-siswa kita ada digital natives, maka kita harus memberikan keterampilan yang namanya literasi digital, Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang literasi digital, apa yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang literasi digital? Kemampuan apa Bapak Ibu kalau literasi digital? Kemampuan menggunakan teknologi. Nah, mari kita bahas. Di dalam pandangan tradisional memang literasi digital itu siswa atau orang dikatakan literasi digital jika dia sudah bisa menggunakan teknologi, bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan smartphone dan lain sebagainya. Tetapi dalam pandangan modern tidak sebatas itu. Literasi digital punya beberapa kompetensi. Yang pertama, kemampuan untuk melakukan pencarian informasi di internet serta melakukan berbagai aktivitas di dalamnya. Artinya dia tidak hanya dapat menggunakan perangkat, tetapi mencari informasi yang relevan atau informasi yang akurat. Kemudian kemampuan memahami navigasi atau pandu arah atau hypertext. Jadi ada tombol back dia tahu, ada tombol next dia tahu. Kemudian kemampuan untuk berpikir kritis dan memberikan penilaian. Jadi berliterasi digital itu ketika kita ada informasi bisa berpikir kritis, apakah ini benar ya? Ataukah ini salah ya?
literasi digital. Dan yang terakhir adalah kemampuan menyusun pengetahuan, membangun suatu kumpulan informasi. Setelah mencari informasi dari beberapa sumber yang akurat, setelah dipikir, ditimbang, dinalar bahwa informasi itu benar adanya, kemudian dia menyusun. Dia bisa menyusun pengetahuan itu. Jadi literasi digital itu tidak hanya sekedar kemampuan untuk menggunakan perangkat digital, tapi bagaimana dia mencari informasi yang tepat, yang relevan, kemudian bagaimana dia bisa bernalar bahwa informasi ini benar atau tidak, mencari pembuktian benar atau tidak, dan bagaimana dia bisa menyusun kembali untuk di-share atau dibagikan ke orang lain. Jadi tidak hanya sekedar kita dapat informasi teruskan, kalau di WA gitu kan ya, diteruskan, tapi dibaca dulu, ini hoax atau enggak, benar atau enggak, dicari dulu. Kalau tidak dicari dulu, dibaca dulu, langsung di-share di grup-grup, berarti tidak berliterasi digital. Itu Bapak Ibu konsep dari literasi digital. Nah, sekarang kalau tadi kompetensi, sekarang komponen. Jadi berliterasi digital itu ada beberapa komponen. Yang pertama creativity, kemampuan untuk berpikir kreatif dan imajinatif, menggunakan perangkat-perangkat digital seperti Bapak Ibu kalau bikin PPT pakai Canva, itu creativity. Kemudian critical thinking and evaluation, kemampuan dalam menggunakan keterampilan penalaran, mendukung serta menggunakan media digital dan isinya. Cultural and social understanding, Bapak Ibu punya perspektif bahwa yang bikin konten ini adalah dia memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Dari Bapak Ibu punya pandangan atau perspektif yang berbeda. Memahami atau menerima bahwa orang lain punya perspektif yang tidak sama dengan perspektifnya kita. Kalau dijawab pertanyaan apapun, apa yang membedakan kita dengan komputer? Siswa bisa mendapatkan informasi, materi pembelajaran apapun di komputer, di internet. Bisa. Justru kita kemampuannya terbatas. Tidak semuanya kita tahu ya. Tapi apa yang membedakan kita dengan hal-hal itu, komputer? Ya, tidak bisa mendidik aja. Komputer tidak punya rasa, Bapak Ibu. Nggak punya rasa, nggak bisa mendidik attitude, nggak bisa membangun karakter, nggak bisa menanamkan karakter kepada siswa. Padahal itu sangat penting Bapak Ibu ya, karakter. Apalagi di dalam dunia kerja ya Bapak Ibu, sangat penting dalam karakter. Kemudian effective communication, jadi kemampuan menggunakan pendapat. E70 itu kemampuan untuk tetap aman dan memanfaatkan teknologi, pakai password kayak gitu, pakai password. Jadi Bapak Ibu HP-nya mungkin di password gitu. Tapi istrinya tahu ya Pak ya password HP-nya ya. Di password. Kemudian ada functional skill, kemampuan mengetahui bagaimana menggunakan berbagai teknologi dan collaboration, ada bekerja sama. Nah, itu Bapak Ibu, apakah komponen literasi digital ini semuanya harus kita berikan kepada siswa dalam satu waktu? Nah, jadi kita bisa secara bertahap memberikan kemampuan ini kepada siswa-siswa kita secara bertahap. Nah, selanjutnya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan bermain game yang berbasis. Nah ini kemudian akan diteruskan oleh Bu Anessa. Sebelum diteruskan oleh Bu Anessa, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Jadi kita tadi sudah belajar bersama-sama bahwa sebelum kita memberikan pembelajaran kita harus tahu dulu karakteristiknya siswa seperti apa. Siswa kita Gen Z, apa yang dibutuhkan, apa yang dia senangi.
apa yang menjadi kebutuhannya dia, apa yang paling digemari, apa yang dia tidak suka. Kemudian dari tahu karakteristiknya siswa, dari tahu kebutuhannya siswa, baru kita bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan itu nanti. Gimana Bu? Buku persoalan ada pertanyaan? Apakah sudah cukup atau dilanjutkan Bu Anissa?